Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saja berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel, Forum Ulama dan Aktivis Islam. Dan kita masih membahas tentang manajemen Islam, yaitu manajemen Islam itu adalah bagaimana menggerakkan ruh atau jiwa manusia untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. La'allakum tattaqun. Dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari manajemen Islam itu sendiri adalah yang pertama itu yang sudah kita bahas, yaitu tentang komitmen. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, setiap ruh yang akan turun di muka bumi ini, kita sudah berkomitmen sama Allah, sudah bersepakat, sudah bekerja sama, bahwa tidak ada alasan untuk manusia yang hadir di muka bumi ini untuk tidak mengenal Allah. Awaludin ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah. Awalu wajibun alal insani ma'rifatullah. Bistikon. Awal dan wajib dari setiap manusia adalah mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Jadi kita yang pertama itu adalah suatu komitmen. Komitmen kita itu apa? Yaitu di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Jadi setiap ruh-ruh di alam arwah sebelum turun ke muka bumi sudah berkomitmen bahwa alastu birabbikum, bukankah aku ini Allah Tuhanmu? Berkata roh-roh kita yang akan turun di muka bumi, qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhanku. Kemudian yang kedua adalah manajemen Islam. Poin yang kedua adalah yaitu komunikasi. Dan untuk terus kita menjaga komitmen kita, untuk kita terus mengenal Allah, yaitu harus ada komunikasi. Duribat zilatu ainama tuqifu hablum minallah wa hablum minan nas. Kita harus terus berkomunikasi dengan Allah, dengan berzikir dan mengingat Allah, ya kan? Dan Allah sendiri terus berkomunikasi dengan kita melalui para nabi dan rasul, manusia-manusia pilihannya, untuk berkomunikasi, untuk disampaikan kepada manusia yang ada di seluruh dunia. Ya ayuhan nas, hai manusia, ya ayuhan nas, ilahin nas, Tuhan yang manusia, malikin nas, rajanya manusia. Jadi dari para nabi dan rasul itulah informasi ini disampaikan Allah melalui malaikat Jibril, kemudian kepada nabi dan rasul, kemudian disampaikan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Jadi hakikatnya siapapun manusia yang ada di muka bumi adalah sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama komitmen, yang kedua kita terus berkomunikasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah kita konsisten menjaga hubungan kepada Allah, konsisten dengan melakukan segala macam apa yang diperintahkan, apa yang dilarangnya sesuai dengan komitmen tersebut, perintah dan larangan tersebut, hak dan kewajiban itu harus dipatuhi. Kita harus konsisten, yaitu dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tetap konsisten, kita tetap istiqomah dalam memperjuangkan Allah dan Rasulnya, agama Islam. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wasabit aqdamakum. Jadi yang pertama adalah kita komitmen alastu birabbikum, kemudian terus kita berkomunikasi kepada Allah apapun situasinya dan keadaannya. Kemudian yang ketiga itu ada kita konsisten terus beribadah kepada Allah. Yang poin keempat itu adalah setelah konsisten ada konsekuensi apabila kita melanggar konsistensi kita, komitmen kita, ada konsistensi kita, ada konsekuensinya.
Apabila kita tetap berpegang teguh dengan komitmen kita bahwa innani anallahu, inilah aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka la ilaha illallah dakhala jannah. Maka barang siapa yang konsisten memperjuangkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka itu manusia yang konsisten tersebut yang akan mendapatkan konsekuensi, yaitu masuk surga. Barang siapa yang tidak konsisten tentu masuk neraka. Laqad zarana jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sungguh aku akan penuhkan neraka jahanam itu dari bangsa jin dan bangsa manusia yang tidak konsisten, yang tidak menyembah Allah, beribadah kepada Allah sesuai dengan komitmennya waktu di alam arwah. Jadi konsekuensi yaitu pahala dan dosa. Dan terakhir kemarin setelah konsekuensi yaitu poin yang kelima, yaitu kontribusi. Kontribusinya apa? Rewardnya apa? Bonusnya apa? Lifestyle-nya apa? Apa poin-poin yang kita dapatkan, keuntungan, manfaat apabila kita terus menjaga konsisten kita di jalan Allah dan Rasulnya, ihdinas siratal mustaqim, selalu berjalan lurus dengan Allah dan Rasulnya, yaitu kita selalu akan mendapatkan kontribusi dari Allah, ya kan? Kontribusi dari Allah, ya kan? Apabila terus kita tetap konsisten, yaitu kontribusi dari Allah. Apa kontribusinya dari Allah itu sendiri? Yaitu Allah telah berkontribusi kepada kita atau manusia, ruh yang lahir di muka bumi, Allah persiapkan di alam rahim itu tubuh, ya kan? Tubuh dengan sempurna. Walaqad khalaqnakum tsumma suwarnakum, dengan panca indera yang sempurna kontribusinya. Kemudian Allah berikan juga akal, pikiran. Kemudian Allah berikan juga iman. Allah berikan juga hawa nafsu. Itu adalah kontribusi Allah kepada ruh yang ada di muka bumi ini, agar ruh-ruh itu tetap mengingat Allah. Di luar tubuh manusia pun Allah berikan sarana prasarana, fasilitas umum dan fasilitas khusus, yaitu berupa udara untuk kehidupan manusia, kemudian juga dengan bumi, langit, alam semesta, kemudian cahaya matahari, hewan dan tumbuh-tumbuhan, itu silakan manusia menikmati daripada fasilitas apapun yang ada di dalamnya, itu manusia bisa menikmati, karena manusia itu adalah menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi untuk memakmurkan bumi. Itu adalah salah satu daripada kontribusi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi silakan, ya kan? Silakan untuk kita menikmati apapun yang Allah berikan. Binikmati rabbika fahadis. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kau dustakan. Itu kontribusi Allah dan kepada kita manusia. Dan sementara feedback, umpan balik daripada kita kepada Allah, terima kasih kita terima. Terus apa yang kita kasih kepada Allah? Allah tidak minta banyak-banyak. Allah tidak minta banyak-banyak kontribusi kita manusia kepada Allah. Allah hanya meminta yang sedikit dari yang banyak kita miliki. Subhanallah. Allah hanya minta kontribusi kita kepada Allah. Allah hanya minta sedikit aja dari apa yang Allah berikan. Ar-Rahman Ar-Rahim wa Ar-Raufur Rahim. Allah minta sedikit aja. Apa salah satu contohnya? Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, tubuh kita seluruhnya,
Ya Allah berikan kepada kita, mata tidak cacat, kan? Kemudian kuping bisa mendengar, mulut bisa bicara, kaki tangan tidak ada yang cacat, tidak ada yang patah. Dengan tubuh yang 4 sehat 5 sempurna ini, Allah hanya minta kontribusi sedikit aja. Yaitu apa? Dari tubuh ini Allah minta sedikit berupa ujung alat vital kemaluan kita. Allah minta untuk disunat. Untuk disunat hanya ujung kulitnya aja, tidak seluruhnya. Ya kan? Kalau seluruhnya mungkin habis, nggak mungkin, ya kan? Allah juga nggak mungkin diminta seluruhnya, hanya ujungnya aja Allah minta dari tubuh untuk disunat dari tubuh kita. Subhanallah. Kemudian dari harta kita, harta tahta mahkota jabatan, dari uang kita yang 1 juta, 10 juta, 10 miliar, sekian puluh ribu triliun, Allah hanya minta 2,5% saja berupa zakat, berupa zakat mal, ya kan? Berupa zakat mal, ya kan? Allah hanya minta sedikit aja dari yang kita punya berupa zakat mal, berupa zakat fitrah. Ini sebagai take and give daripada kontribusi kita, ya kan? Jadi kita harus ada kontribusi kepada Allah. Ya minimal kita menyantuni fakir miskin, anak yatim, dan umat Islam yang secara ekonomi kurang beruntung. Dan itu beberapa poin yang sudah kita bahas. Silakan dilihat video-video yang sebelumnya, yaitu episode 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang hari ini adalah episode yang terakhir tentang manajemen Islam. Yang keenam yaitu setelah kita komitmen, komunikasi, konsistensi, konsekuensi, kemudian kontribusi, yang terakhir itu adalah kontrol. Kita harus mengontrol komitmen kita. Konsistensi kita harus kontrol, kita harus awasi. Apakah kita sudah menyimpang daripada komitmen kita kepada Allah? Apakah kita sudah jauh dari perintah Allah dan jauh daripada melanggar larangan Allah? Kita harus kontrol. Harus kontrol. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan anak-anak dan ahli keluargamu dari siksa api neraka. Tugas kita hanya menjaga anak istri kita untuk terus ikut berkomitmen kepada Allah, untuk selalu menyembah Allah, untuk menuruti perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, sampai kita mati. Kalau bisa dan harus bisa, kita terus menjaga komitmen kita untuk terus beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita harus kontrol. Harus kontrol minimal diri kita, anak istri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Jadi tugas kita adalah ibadah, bekerja kepada Allah, dan ibadah inilah yang harus kita kontrol. Apakah diri kita, anak istri kita, keluarga kita masih terus konsisten untuk beribadah kepada Allah. Sementara bagaimana untuk menghidupi anak istri atau keluarga kita? Kata Allah dalam firman-Nya, itu masalah rezeki anak istri dan keluarga diri kita, itu urusan Allah. Jodoh, rezeki, dan mati itu sudah ditetapkan. Sudah Allah tentukan. Sudah Allah takar. Dan tidak akan pernah tertukar itu rezeki. Subhanallah. Rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Jadi kita hanya fokus di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah pun juga sudah menjamin agar kita tetap fokus. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman,
ya kan? Wa'mur, dan perintahkanlah, wa'mur ahlaka bis sholati, ahli keluargamu sholat. Subhanallah. Perintahkan ahli keluargamu untuk sholat, beribadah kepada Allah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha, dan bersabarlah dalam mengajak mereka untuk terus beribadah kepada Allah. La nas'aluka rizqa, bukan engkau, hai para suami, para orang tua, yang memberikan rezeki kepada anak istrimu. La nas'aluka rizqa wa nahnu, kamilah, wa nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Wa nahnu, dan kamilah, warzukuka, yang terus memberikan rezeki kepada anak istri kita, keluarga kita. Wal aqibatu littaqwa, karena engkau terus komitmen untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Menjaga lilin aja manusia sudah kaya, apalagi kita menjaga sholat 5 waktu, ibadah kepada Allah. Insya Allah kita akan menjadi kaya sejati. Laisal gina angka selatil ardi, bukan menumpuknya harta dan kekayaan kita disebut orang kaya, walakin gina nafs, yaitu kaya hati. Demikian daripada materi manajemen Islam setelah beberapa episode yang kita lalui, dan silahkan untuk di rewind atau diulang, ditonton lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri, Al-Fakir Dedi Hermanto. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan silakan kalau ada manfaatnya like, share, dan subscribe untuk kemajuan, untuk perkembangan daripada Formula TV Channel. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.